Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang baru, Mei 2020. Tetapi kita masih tetap mengupayakan pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran virus corona dengan tetap beribadah dari rumah masing-masing. Karena itu, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk dapat mempersiapkan diri untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara tentu sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga 10. Tema yang diberikan dalam kebaktian pada saat ini adalah teladan Sang Gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diawali dengan sebuah perumpamaan yang Yesus katakan bahwa orang yang masuk ke dalam kandang domba melalui pagar dan tidak melalui pintu, tetapi memanjat lewat jalan lain, maka orang itu pencuri dan perampok. Tetapi orang yang masuk melalui pintu, dialah gembala. Dialah sang pemimpin. Penjaga kandang membuka pintu untuk dia, dan domba-domba mengikuti suaranya pada waktu ia memanggil mereka dengan namanya masing-masing dan menuntun mereka keluar. Setelah domba-domba itu dibawa keluar, gembala itu berjalan di depan, dan domba-domba itu mengikuti dia, sebab mereka mengenal suara sang gembala. Mereka tidak akan mau mengikuti orang lain. Justru mereka akan berlari karena tidak mengenal suara tersebut. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, mereka yang mendengar perumpamaan ini tidak memahami apa yang sedang dimaksudkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan sebagai gembala adalah salah satu pekerjaan yang sudah lama digeluti oleh manusia. Dalam kitab Kejadian dicatat bahwa selain bekerja sebagai petani, bekerja sebagai gembala adalah pekerjaan yang sudah dilakukan lama setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kita bisa melihat dari tokoh Habel, Abraham, Ishak, Yakub, dan Daud. Semasa hidupnya mereka menjadi seorang gembala. Dalam Alkitab, domba dan kawanan domba adalah simbol umat Allah. Dan dalam kehidupan sebagai gembala, sebenarnya juga tidak mudah-mudah. Agak sulit. Karena hampir seluruh waktu hidupnya akan habis bersama domba gembalaannya. Karena sang gembala harus selalu berjaga-jaga, harus selalu mengawasi, mengamati keberadaan dombanya baik dari jarak dekat maupun dari kejauhan. Pada musim dingin, gembala harus siap berhadapan dengan cuaca yang dingin agar selalu dekat dengan para dombanya. Dan malam hari gembala akan merebahkan tubuhnya dalam kandang dekat pintu agar domba tetap merasa aman. Gembala juga akan selalu menjaga keamanan para dombanya dari pencuri, perampok, serangan anjing hutan, serigala maupun binatang buas lainnya. Gembala yang baik, ia akan mengupayakan yang terbaik bagi para domba gembalaannya. Bahkan ia rela berkorban bagi para dombanya. Dalam Yohanes 10 perikop kita hari ini, Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Sebutan ini muncul kalau kita lihat dalam pasal 9 perikop sebelumnya, di mana kisah Yesus membuat orang buta yang sejak lahir akhirnya dapat melihat. Waktu itu beberapa orang Farisi tidak setuju atas tindakan Yesus karena ia menyembuhkan pada hari Sabat. Mereka juga tidak suka dengan jawaban orang buta itu ketika orang Farisi ini bertanya. Orang Farisi ini marah dan merasa digurui, sehingga mereka segera mengusir orang itu dari hadapan mereka.
Orang Farisi adalah kelompok pembesar agama Yahudi. Seharusnya mereka hadir menjadi gembala bagi semua orang, termasuk kepada orang buta yang sudah dapat melihat itu. Tetapi justru orang Farisi tampil seperti gembala upahan, tidak memiliki beban terhadap domba yang digembalakannya. Mereka tidak punya rasa belas kasihan dan kepedulian. Kita dapat melihat bagaimana cara mereka memperlakukan orang yang buta sejak lahir itu. Bertolak belakang dengan sikap Yesus ketika ia tahu orang itu diusir, justru Yesus datang dan menyambutnya. Disinilah letak perbedaan antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Kalau Yesus memiliki sifat yang penuh kasih dan peduli terhadap orang yang menderita, beda dengan orang Farisi yang menolak dan tidak ada rasa kepedulian. Bahkan bagi orang Farisi ini yang penting aturan itu harus dilakukan. Tidak boleh ada pengecualian. Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 10 Yesus sedang memberi pengajaran yang sangat mendasar tentang siapa dirinya. Dia adalah gembala yang sejati. Sebagai gembala, Yesus mengenal kita umatnya sebagai kawanan dombanya. Yesus tahu bahwa domba adalah hewan yang penakut, dan sebagai gembala ia menuntun para dombanya. Ia menuntun dan membimbing kita umatnya agar tidak jatuh, agar tidak terantuk batu atau tersesat. Karena sekalipun kita tersesat, ia tetap akan datang mencari kita. Dia akan berjalan di depan menjadi pandu bagi dombanya. Sebagai gembala, dia akan melindungi kita dari segala macam bahaya yang mengancam kehidupan kita. Hidup di dunia memang penuh dengan ancaman, berupa tantangan, godaan, cobaan, dan pergumulan hidup. Tetapi Yesus sebagai gembala yang baik selalu siap sedia untuk berada di samping kita. Ia menolong dan melindungi kita, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, jika Yesus telah menunjukkan teladan yang baik sebagai sang gembala, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi domba-dombanya yang baik dan setia? Hubungan harmonis antara dua pihak tidak bisa terjalin jika hanya satu pihak saja yang menepati, yang berusaha. Dalam hal ini kita melihat ada inisiatif dari sang gembala untuk selalu memelihara kita sebagai janjinya, yakni Tuhan Yesus sendiri. Tetapi kita sebagai pihak kedua seringkali bertindak sewenang-wenang dan ingkar. Bahkan kita tidak mau disebut sebagai domba, karena domba itu lemah dan tidak berdaya. Kita tidak mau dipimpin karena merasa pimpinan Tuhan tidak seperti yang kita mau. Kita tidak mau diajar karena merasa lebih pintar dari pengajaran Tuhan. Tapi ternyata kita adalah manusia-manusia yang rapuh, manusia yang lemah, mudah tersesat, mudah ingkar janji, mudah melupakan Tuhan. Banyak orang Kristen yang mengaku Kristen tapi tidak senang membaca Alkitab. Jenuh katanya, bosan, sudah tahu kok ceritanya ya itu-itu saja. Ada banyak orang yang mengaku Kristen tapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi beribadah. Sementara mohon maaf, kalau nonton sinetron atau drama Korea atau film-film action atau bahkan bermain game online bisa habis berjam-jam. Bisa ditunggu episode selanjutnya. Kalau kehilangan satu episode marah, sedih, kecewa. Kalau internet mati di sela-sela permainan game online marah-marah, ngambek. Langsung keluarkan dompet, beli pulsa lagi. Pasang lagi internet dan sebagainya. Tapi kalau disuruh mendengarkan firman Tuhan, tidak ada pulsa. Mohon maaf, tidak ada waktu, sibuk. Atau bahkan saat ini, mohon maaf,
karena kita sedang beribadah di rumah tapi tidak meluangkan waktu, tidak menyediakan waktu juga secara khusus mendengarkan firman Tuhannya sambil nonton TV mungkin, mendengarkan firman Tuhannya sambil baca-baca novel mungkin, mendengarkan firman Tuhannya sambil masak, aduh ini minyaknya kebanyakan. Jadi tidak fokus mendengarkan firman Tuhannya, tidak menyiapkan waktu, tidak menyiapkan diri dengan baik. Apalagi kalau situasi saat ini di khotbah-khotbah secara online, secara YouTube masih bisa diputar lagi esok dan esok. Jadi nanti sajalah, toh masih bisa 1 jam lagi, atau masih bisa esok hari, minggu depan juga masih bisa, tinggal diputar ulang. Zaman sekarang apalagi dengan banyaknya khotbah online, ya, orang jadi bebas memilih mau dengerin khotbahnya siapa. Yang penting khotbahnya bagus. Yang penting khotbahnya nggak ngejek-ngejek, nggak nyuruh kasih persembahan, nggak nyuruh buat bantuin orang lain, nggak nyuruh peduli sama orang lain. Yang penting isi khotbahnya Tuhan itu pasti kasih berkatnya buat saya dan keluarga saya saja. Banyak orang Kristen yang jauh lebih suka mendengar apa yang ingin mereka dengar daripada yang apa seharusnya mereka dengar. Ada banyak orang Kristen yang lebih suka baca buku atau nonton film yang memuaskan rasa penasaran mereka daripada menyediakan waktu untuk mengenal kehendak Allah dalam firman-Nya. Padahal Yesus berkata dalam ayat 8 hingga 9, siapapun yang datang tidak melalui Dia hanya berniat untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bukankah ayat ini hendak memperingatkan bahwa kita semua sebagai orang percaya bahwa selalu saja ada godaan atau tantangan dari luar yang bisa memalingkan kita dari kasih Kristus. Semakin longgar ikatan kasih, semakin longgar pengajaran firman Tuhan dalam diri dan keluarga, maka makin mudahlah kita tersesat dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Terlebih dalam situasi saat ini Bapak Ibu Saudara, karena lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, karena stres tidak bisa kemana-mana, kesulitan dalam keuangan, lalu keluarga menjadi sasaran amarah dan stres kita. Tindak kekerasan dalam keluarga, baik istri kepada suami atau suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Diperlukan sikap untuk taat, mau datang bersekutu kepada Tuhan, meski tengah dalam kondisi sulit. Yesus sudah menjadi teladan sebagai gembala yang baik, yang tidak akan meninggalkan domba-dombanya, yaitu kita, umatnya secara khusus. Maka datanglah kepada Dia dalam doa dan persekutuan bersama keluarga. Jadikan Dia sebagai teladan dalam keluarga kita, dan biarkan Dia yang memimpin dan membimbing kita. Dan bukan hanya menjadi teladan, tetapi lakukanlah apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang sudah Yesus teladankan di dalam hidup pribadi dan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ampuni kami yang seringkali melupakan Engkau, seringkali menyangkal bahwa kami tidak membutuhkan Engkau. Sesungguhnya kami lemah, rapuh, dan mudah tersesat. Kami membutuhkan uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami bersatu dalam hati, di dalam doa kami. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan dari situasi ini. Mampukan kami juga untuk turut kuat dan bertahan dalam iman kami kepadamu. Meski kondisi sulit ini menyesakkan hati kami. Kami terus memikirkan bagaimana kehidupan kami selanjutnya. Dan itu menunjukkan betapa kami lemah di hadapan-Mu. Bantu kami Tuhan, kuatkanlah kami. Kami berdoa untuk keluarga kami agar meski dalam kondisi berat, kami tetap dapat saling menopang, saling menguatkan dan mengasihi mereka.
Mampukan kami agar terus dapat menjadi teladan yang baik bagi keluarga kami dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GKP Garut. Tuhan, kiranya Engkau yang menopang dan memampukan mereka dalam kondisi sulit ini. Kuatkanlah iman mereka, berikanlah kesehatan, jauhkanlah mereka dari segala penyakit. Berikan mereka kedamaian dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami umat muslim yang tengah menjalani puasa di dalam situasi yang sulit ini. Kiranya mereka dapat menunaikan ibadah puasa mereka dengan baik dan lancar, dan mereka boleh meraih kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersatu hati di dalam doa ini. Kami meyakini Tuhan akan menyatakan kehendak-Nya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kini arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman saudara diberikan kekuatan oleh Roh Kudus agar kiranya saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.